Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi hari ini. Di mana namanya? Si Cepit. Si Cepit. Saya ingin membacakan beberapa poin yang tertulis di dalam kitab Al-Muntakhab Minan Nawadir, yaitu kisah-kisah pilihan. Di antara disebut di sana tentang faslun fil mizah, pasal tentang bercanda. Dari Abu Bakar bin Abdullah, dia mengatakan, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka biasa bercanda. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah, Anna ibn Umar su'ila. Ibnu Umar itu ditanya, hal kanatis sahabatu yadhakun? Apakah para sahabat itu mereka pernah tertawa? Faqala na'am wal imanu fi qulubihim amsalul jibal. Amsalul jibal. Iya, para sahabat itu kadang mereka juga tertawa. Dan keimanan yang ada di dalam hati mereka itu seperti gunung. Maknanya apa? Maknanya bercanda di dalam agama Islam itu bukan sesuatu yang terlarang, tetapi yang terlarang apabila berlebih-lebihan di dalam bercanda, kemudian mengungkapkan cerita-cerita bohong. Seperti Valentino Rossi diundang ke Indonesia balapan sama tukang becak yang diceritakan Mas Bunian semalam itu. Nah, itu cerita bohong itu. Nggak boleh gitu. Sampai betisnya meledak dan seterusnya. Nah, kemudian ada pasal lagi fi hikayatil ulama wa qasasihim, tentang hikayat-hikayat ulama serta kisah-kisah mereka. Malik bin Dinar mengatakan al-hikayatu tuhaful jannah. Hikayat-hikayat, kisah-kisah tentang para ulama itu merupakan buah-buahnya surga. Kalau di antara antum ada yang masih suka membaca novel, cerita-cerita fiksi, nah itu lebih baik segera ditinggalkan. Berganti membaca kitab yang berisi kisah-kisahnya para ulama, karena itu merupakan buah-buahnya surga. Kemudian Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan, inda dzikris salihin tatanazzalur rahmah. Ketika disebutkan kisah orang-orang yang soleh, maka rahmat itu akan turun dari langit ketika disebutkan kisah-kisah orang soleh. Dan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pula mengatakan al-hikayatu anil ulama, hikayat tentang para ulama, wa mahasinuhum, dan kebaikan-kebaikan mereka, ahabbu ilaina, lebih kami cintai, min kathirin minal fiqhi, daripada ilmu fikih yang banyak. Kisah-kisah para ulama, karena kisah para ulama itu penuh dengan keteladanan. Li'annaha adabul qaum, karena kisah para ulama itu mencerminkan adab dari masyarakat di mana ulama tersebut hidup. Itu tentang motivasi bolehnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sesekali bercanda, tetapi candaan itu seperti garam. Kalau masakan tidak ada garamnya tidak enak. Tapi kalau kebanyakan garam juga menjadi tidak enak. Habib bin Syahid mengatakan kepada anaknya, ya bunayya ishab al-fuqaha. Wahai anakku, bertemanlah kamu dengan ulama, wa ta'allam minhum, dan ambillah ilmu dari mereka, wa khudh min adabihim, dan ambillah adab dari mereka. Jadi ketika kita ngaji, di antara hal yang bisa kita lakukan adalah mencermati akhlak dari guru kita, kemudian akhlak yang baik kita ambil, kita praktekkan. Jadi harus memiliki apa? Memiliki kepekaan. Pono ing pamawas, tanggap ing sasmito. Seperti itu, menangkap sinyal-sinyal alam. Coba kemarin tuh antum ada yang ngelihat ada bapak-bapak naik ke sini nggak, bawa payung ini, yang udah agak sepuh. Itu ustadz kita itu, ustadz senior di Semarang sini.
Dan beliau keroyo-royo ke sini, kerekel-kerekel, jalannya sulit dan susah, hanya sekedar untuk bertanya kabar dan salaman. Setelah itu pulang lagi, balik lagi. Padahal rumahnya di Gunung Pati sana. Karena merasa wah eneng dayoh neng Ungaran, meskipun dayoh rapati cetha ya. Dan beliau nanjak ke sini loh. Saya pun mungkin nggak akan kepikiran seperti itu. Ketika ada ustadz lain datang di Klaten naik ke gunung, mesti saya orang gagas itu. Nah, itu adalah keteladanan, dan kita nggak akan bisa menangkap keteladanan apalagi mengamalkan kalau kita tidak memiliki kepekaan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Jadi ketika ngaji itu bukan hanya menulis tok, mencatat ilmu, tetapi juga mengamati perilaku guru, kemudian menirunya. Seperti itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Kemudian Muhammad bin Yunus mengatakan, ma ra'aitu lil qalbi anfa'u min dzikri shalihin. Aku tidak mengetahui ada hal yang paling bernutrisi bagi hati, paling bergizi bagi hati kecuali penyebutan kisah dari orang-orang yang soleh. Dan ada pasal juga di dalam risalah ini ya, judulnya fi hirsis salaf ala ma'rifati siyaril ulama. Semangat para ulama ussalaf di dalam mempelajari dan mengetahui kisah hidup para ulama. Disebutkan dari Muhammad bin Al-Hasan, diriwayatkan dari Ibrahim, dia berkata, kunna na'ti masruqan fanata'allamu min hadyihi. Kami pernah datang rame-rame berombongan kepada Imam Masruq untuk mempelajari petunjuk beliau dan adab beliau. Nah, Imam Ibnul Madini juga mengatakan, wa kana an-nasu yaktubuna qiyamahu wa qu'udahu wa libasahu wa kulla syai'in yaqulu wa yaf'alu wa nahwu hadza. Orang yang belajar kepada Imam Masruq itu mereka mencatat cara berdirinya Imam Masruq seperti apa, cara duduknya, perilakunya, senyumnya. Imam Masruq kalau ketemu orang begini itu dicatat supaya tidak hilang dan supaya kita bisa meniru perilaku para ulama. Enggak mungkin kan kita bisa meniru ulama. Pepatah mengatakan, in lam takunu mithlahum fatashabbahu, innat tashabbuha bil kirami falahu. Jika kalian tidak mampu menyamai akhlaknya para ulama, minimal mendekati akhlak mereka, minimal menyerupai perilaku mereka. Karena menyerupai orang-orang yang soleh itu merupakan bentuk kemenangan dan bentuk kemuliaan. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, tulisan Imam Az-Zahabi dari Al-Husain bin Ismail, dari ayahnya, beliau mengatakan, qala kana yajtami'u fi majlisi Ahmad. Adalah para manusia itu duduk di pengajiannya Imam Ahmad. Zuhaun, itu banyak sekali manusia, khamsatu alaf, mencapai angka 5.000. Jadi pengajian itu yang hadir berapa? Yang hadir 5.000. Itu bukan tabligh akbar ya. Pengajian rutin baca hadis. Yang hadir 5.000. Awiyaziduna, atau lebih dari itu. Yaktubuna, mereka menulis, wal baquna, adapun sisa manusia yang lain, yata'allamuna minhu husnal adabi wassamti. Yang sebagian menulis, yang lain itu hanya memperhatikan adab dan akhlaknya siapa? Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Menunjukkan para ulama ussalaf itu sangat bersemangat di dalam mempelajari akhlak dan adab guru mereka. Nah, di antara akhlak yang terpuji adalah banyak diam, terutama ketika pengajian. Nabi mengatakan, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah manusia yang dia mendengar ucapanku kemudian memahaminya. Sehingga level penuntut ilmu yang pertama, anak tangga pertama yang harus dilewati penuntut ilmu itu adalah husnul insat, baik di dalam diam. Kalau diam saja udah nggak bisa, berarti dia sudah gagal di anak tangga yang pertama. Mustahil dia akan sampai
menjadi anak tangga yang kedua. Nah, berkaitan dengan sifat diam ini disebutkan di dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra. Di dalam kitab tersebut, ya, kana yajlisu ila Abi Yusuf rajulun fayutilu samta. Ada seorang lelaki yang duduk di depannya Abu Yusuf, tapi dia itu diam terus. Wala yatakallam, dan tidak mau ngomong. Diam terus, nggak mau ngomong. Faqala lahu Abu Yusuf yauman. Kemudian Abu Yusuf itu berkata kepada santrinya ini pada satu hari, Allah tatakallam, Mas sampai ini kok ora gelem ngomongi ngopo? Mbok ngomong ra ketang sithik. Ada di antara kita seperti itu. Meneng ae. Pecuca-pecucu ae. Kata muridnya itu, qala bala mata yuftiru shaim. Baiklah, saya akan ngomong, kata santrinya Abu Yusuf. Dia bertanya begini, kapan seorang yang berpuasa itu boleh berbuka? Qala Abu Yusuf menjawab, idza ghabatis syamsu, jika matahari telah tenggelam. Jadi tenggelamnya matahari itu adalah buletan matahari itu sudah tenggelam. Meskipun masih ada sinar matahari yang menyemburat ke atas, asal buletannya itu sudah tenggelam, itu kita sudah boleh berbuka. Qala idza ghabatis syamsu, jika matahari tenggelam orang puasa boleh apa? Boleh berbuka. Qala fa illam taghib ila nisfil laili kaifa yasna. Kata santrinya ini, nah kalau mataharinya itu enggak tenggelam sampai tengah malam, apa yang harus dia perbuat? Gitu. Kemudian fadhahika Abu Yusuf. Kemudian Abu Yusuf tertawa. Kenapa sebab tertawanya? Itu ngerti enggak? Jadi para ulama itu ada sedikit hal yang jenaka mereka tertawa. Nek awake dhewe nek ora lucu tenanan orang guyu. Penyebabnya, Mas, kowe iku kok ngaji sama saya kok ora tahu ngomong, mbok pisan-pisane ngomong. Kata santrinya, lah nek tiang siam wong nindakake poso niku nek ajeng buka niku kapan angsal bukane? Ya nek srengenge wis angslup no. Lah nek ngantek tengah wengi srengenge ora angslup ki piye ngono. Guyu. Jadi Abu Yusuf itu merasa tersindir gitu loh. Abu Yusuf itu merasa menjadi orang yang ngomong terus. Mbok kowe iki ngomong, wong kono ngomong, wae kok aku kan ngomong gitu loh. Terus Abu Yusuf tertawa, oh iya ya. Oh ya, sampeyan sing bener ya gitu. Nah, di dalam footnote-nya itu dituliskan wa fihi, di dalam kisah ini ada faidah. Anna sukuta fi ba'dil ahyan khairun minal kalam. Bahwa diam itu pada sebagian kondisi itu lebih baik daripada berbicara. Gitu. Antum juga gitu, saya juga termasuk ya. Nek kira-kira mbok netole iki ngomong wae. Jangan ikut ngomong. Wis men, kok nek kejurak meneng dhewe. Kalau kata Bang Nain, kalau ngomong terus cukup dilempar ATM 2, nanti biar mingkem gitu. Tapi kata Mas Ari, wong ATM-nya kosong ya tetap ngomong terus. Nah itu diantara faedah kisah Abu Yusuf dengan santrinya yang pendiam. Dan diantara faedah juga, ketika kita berbicara itu hendaknya melihat situasi dan kondisi lawan bicara kita. Ya. Dia harus menyimak dengan baik, kita ngomong terus. Ya harus memberi kesempatan. Kalau sekiranya nggak ngomong ya ditanya, Mas mbok sampean genti ngomong. Meskipun nanti jawabannya rada sengak ya, lah wong kono ngomong terus akhirnya kon ngomong. Jadi ketika ngajak bicara orang itu dilihat mukanya, iki kira-kira wonge ngrungokke omong aku ki wis jeleh apa urung ngono. Kono wis jeleh, wis tele-tele, wis ora gur mlorok ngene tok tanpa kene ngomong wae. Ya, rupanya ada fikih ngomong ya. Jadi kapan kita harus berbicara, kapan kita harus diam. Saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian. Jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang tadi malam saya omong ke.
Kalau teman-teman setuju PPKM rampung, gas. Ada lokasi lain ya di selain Gupak Menjangan itu, di Gunung Perahu itu atasnya juga wah tambah tenda berapa 500 mungkin muat. Itu mana Gunung Perahu? Nah, Ombak kan? Nah, Tenggar gitu loh.